Beralih ke informasi lainnya, pemirsa KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali sebagai seorang tersangka dalam kasus dugaan korupsi di Badan Pelayanan Pajak Daerah atau BPPD Pemkab Sidoarjo. Ahmad Muhdlor Ali telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik KPK sejak 16 April yang lalu. Pada pemanggilan tanggal 19 April yang lalu, ia mangkir karena alasan harus menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Sidoarjo Barat. Pria yang akrab disapa Gus Muhdlor itu diduga menerima suap senilai 2,7 miliar rupiah dalam kasus korupsi di Badan Pelayanan Pajak Daerah atau BPPD Pemkab Sidoarjo. Selain sang bupati, sejumlah pejabat di lingkungan pemerintahan Kabupaten Sidoarjo juga telah ditetapkan sebagai tersangka dan telah ditahan oleh penyidik KPK. Hanya Gus Muhdlor lah yang saat ini masih belum diperiksa dan juga ditahan oleh penyidik KPK dalam kasus ini. KPK mengingatkan agar tidak ada pihak-pihak yang mencoba untuk menghalangi proses penyidikan yang dilakukan oleh pihaknya dalam kasus ini. Bupati sedikit Pak soal pemeriksaan ini Mas sama kayak tadi. Ya, jadi ya alhamdulillah. Ada jawaban. Dan untuk mengetahui terkait dengan agenda pemeriksaan KPK terhadap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor hari ini, kita akan tanyakan langsung kepada Andrea Hosana yang berada di Gedung Merah Putih Jakarta. Selamat siang Andrea, apakah hari ini Gus Muhdlor sudah hadir di KPK untuk memenuhi pemeriksaannya sebagai tersangka? Ya, selamat siang Didis dan juga pemirsa BTV. Dapat kami sampaikan bahwa memang hari ini tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali memanggil Bupati Sidoarjo yakni Ahmad Muhdlor Ali atau Gus Muhdlor, di mana ia akan diperiksa seharusnya pada hari ini sebagai tersangka. Dan pemeriksaan hari ini merupakan pemanggilan pemeriksaan ulang, di mana seharusnya sudah dilakukan dari 19 April 2024. Namun dari pihak Gus Muhdlor ini mengatakan bahwa sebelumnya tidak dapat memenuhi panggilan dikarenakan sakit, dan kemudian pada hari ini kembali dipanggil. Dan sebelumnya dari jubir KPK yakni Ali Fikri baru saja mengabari bahwa kembali dari Gus Muhdlor ini absen dari pemanggilan pemeriksaan yang kedua pada hari ini, di mana untuk ketidakhadiran Gus Muhdlor pada hari ini tidak dijelaskan lebih rinci alasannya seperti apa, dan juga Ali menyebut bahwa memang dari pihak penyidik KPK ini tidak bisa menerima konfirmasi ketidakhadiran tanpa alasan tersebut. Dan dalam pemeriksaan ini Gus Muhdlor harusnya dimintai keterangan yakni terkait dengan kasus dugaan korupsi, pemotongan dan juga penerimaan uang di lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah atau BPPD Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo. Dan KPK saat ini memang telah memegang barang bukti yakni berupa uang tunai sebesar 69 juta rupiah. Dan KPK juga telah memegang bukti tersebut dari operasi tangkap tangan atau OTT. Dan selain itu juga pihak KPK ini sebelumnya telah memeriksa atau telah melakukan pemanggilan juga terhadap 15 orang saksi yakni dari aparatur sipil dari aparatur sipil negara, di mana mereka dimintai keterangan mengenai besaran potongan uang insentif ASN untuk kepentingan dari tersangka. Dan selain itu juga selain Gus Muhdlor, KPK juga telah menetapkan 2 tersangka lainnya yakni merupakan Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Kabupaten Sidoarjo yakni Siskawati, dan juga Kepala BPPD yakni BPPD maksud kami yakni Ari Suryono. Demikian informasi sementara yang dapat kami sampaikan. Didis, kembali ke studio. Oke, Andrea, jika kali ini memang Gus Muhdlor tetap mangkir dari panggilan KPK atau pemeriksaan KPK hari ini, apakah langkah yang akan dilakukan KPK selanjutnya? Apakah KPK akan melakukan penjemputan paksa mungkin terhadap dirinya?
Ya, Didis dan juga pemirsa BTV, kalau kita lihat kembali ini memang merupakan pemanggilan kedua dari Gus Mudlor, di mana yang sebelumnya dia mangkir dari pemanggilan dikarenakan alasannya sakit. Namun pada pemanggilan kali ini tidak dijelaskan alasan rincinya bagaimana ketidakhadirannya pada hari ini, sehingga dalam pernyataannya hari ini Ali menyebut bahwa seharusnya pemeriksaan ini bisa menjadi tempat bagi tersangka atau terperiksa ini untuk menjelaskan informasi dan juga keterangan yang diketahui bukan malah justru menghindari pemanggilan pemeriksaan. Dan juga dari pihak KPK ini menyatakan dengan alasan yang tidak jelas Gus Mudlor hari ini kembali tidak hadir dalam pemeriksaan, sehingga ia menyatakan bahwa tidak segan-segan untuk menerapkan pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yakni di mana pihak yang berusaha menghalangi pemeriksaan ini dapat dikenai penjara minimal 3 tahun penjara, maksimal 12 tahun penjara atau denda sebesar 150 juta hingga 600 juta. Dan kalau sesuai tadi yang saya bilang bahwa ini merupakan kali kedua dari Gus Mudlor yang tidak hadir, maka kalau kita lihat memang merujuk dari pasal 112 ayat 2 Kitab Hukum Acara Pidana atau KUHAP ini, maka bisa dilakukan penjemputan paksa dari pihak KPK terhadap Gus Mudlor. Namun lebih lanjutnya lagi kami masih menunggu konfirmasi dari pihak KPK apakah benar setelah ini akan langsung dilakukan pemanggilan atau jemput secara paksa. Demikian informasi sementara yang dapat kami sampaikan. Didis, kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporannya Andrea Hosana dan juru kamera Yulisa Febiola langsung melaporkan dari Gedung Merah Putih Jakarta. Selamat bertugas kembali.